2022 awal Hah? itu masih menggunakan cara itu. Oke. Karena fokusnya masih di fokusnya di produk winning. Waktu itu udah ada tim finance-nya atau belum Mas Rama waktu sampai? Tim finance tuh 2000, ada, Pak. Cuman dalam arti 2022. emang nggak ahli di situ. Oke. Ini kebanyakan timers pasti retur itu nggak dikurangi ini. Salam cuan sahabat sekalipun dimanapun berada. Tamu kita saat ini seorang imers yang dulunya cuma fokus sama ngurusin margin dan ROAS aja di finance-nya, tapi saat ini setelah bisnisnya membesar ternyata finance dan accounting itu nggak cuma masalah margin sama ROAS aja, kompleksitasnya tambah naik, bisnisnya tambah membesar, apalagi beliau ini udah punya brand sendiri. Mungkin saat ini udah dibilang imers tobat kalau di bahasa teman-teman ya. Jadi finance-nya udah kompleks, jadi cukup banyak cerita hal yang harusnya dilakukan dahulu saat di finance, tapi ternyata baru disadari saat ini harusnya kenapa nggak dilakukan dari dahulu. Nah, saya Oka Mahendra, host kali ini akan coba berbincang dengan salah satu tamu yang luar biasa kita hari ini. Kita sambut Mas Rama. Terima kasih Mas Oka. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Oka ya. Oke, Mas Rama, apa kabar Mas Rama? Alhamdulillah Mas Oka. Mas Oka gimana? Sehat? Alhamdulillah tetap sehat, tetap cari cuan lah ya Mas. Oke, itu paling penting ya. Aku lama sama Mas Rama ini biasanya ngobrolin bisnis, makanya di podcast kali ini aku pengen tahu lebih dalam sih dulu backgroundnya Mas Rama seperti apa. Mungkin aku sering ketemu sama Mas Rama, teman-teman sekalian, cuma sebenarnya kalau untuk ngomongin tentang backgroundnya Mas Rama dulu ngapain aja, gimana kok bisa memulai bisnis dari yang mungkin umur beliau yang masih sangat ini ya. Ya udah tua sih, udah tua. Tapi wajah aja muda ini. Waduh. Sama sih kan, mungkin selisih 1 tahun 2 tahun ya. Mungkin kalau ada yang nggak terima, ini ada yang nggak terima di sini kan. Nah, Mas Rama umur berapa sebelumnya? Kita pengen tahu semuanya nih. Kalau umur mungkin sikit kali ya. Oh, gitu. Oke. Tapi yang pasti beliau ini di under 30. Tapi bisnisnya udah luar biasa. Mungkin Mas Rama boleh diceritain nggak dulu ngawalin bisnis gimana sih? Mungkin kalau Mas Rama sempat ceritakan memulai bisnisnya udah berapa tahun yang lalu? Ini aku mungkin ceritanya dari pas masa sekolah ya mungkin ya. Masa sekolah ya? Masa sekolah sampai sekarang gitu ya. Mungkin singkat aja ya kan. Tapi Mas Rama ini ada darah memang pengusaha atau memang memulai usahanya dengan ini yang ngelihat teman-teman atau seperti apa sih? Mungkin Kalau diceritain. ngomong darah pengusaha dari keluarga ada, cuman bukan pengusaha besar ya. Lebih tepatnya pengusaha lokal lah, daerah situ aja gitu loh. Jadi belum sampai nasional gitu. Jadi kalau ngomong itu cuman sekabupaten gitu aja. Nah, jadi kan awalnya tadi kan aku ngomong dari sekolah kan. Nah, itu maksudnya awalnya memang dimulainya itu dari sekolah gitu loh. Oh, oke. Karena dari Sekolah itu apa Mas? SMA, SMP? aku dulu sebenarnya udah SD SD udah mulai sih sebenarnya. Wah, Cuman aku nggak terlalu fokus kalau itu. Ya, cuman cari uang jajan aja tambahan gitu. Waduh. Nah, cuman kalau mulai fokusnya itu pas ketika masih jenjang pas SMA, SMK lah. Oke. Aku dulu SMK. Bisnisnya apa tuh Mas Rama waktu SMA? Kalau dulu itu aku memulainya itu dari MLM sih. Oke. Itu lebih tepatnya bukan terlalu bisnis sendiri ya, lebih tepatnya kan kayak MLM kan direct Customer marketing nawarin ya, temen diajak temen diajak terus kita yang juga jualan jadinya dapat langsung. kapal pesiar itu. Nah, gitu. Dan sempat dapat kapal pesiar belum, Mas? Kalau saya udah 2 kali ke luar negeri, Pak. Wah, itu 2 kali ke luar negeri itu. Berarti memang bakatnya luar biasa dari SMA ya. Nah, Oke. itu awalnya di situ ya kan. Ah. Awalnya itu inginnya itu pas sekolah itu ingin bisnis. Seperti teman-teman itu ada yang bisnis seperti jual makanan dan lain-lain di sekolah kan ya. Ya, Tapi ya. mikir saya itu nggak jangka panjang itu. Oke. Jadi saya mikirnya mending saya mulai di sekolah itu, tapi ketika aku di luar sekolah itu juga bisa menjalankan gitu loh. Kalau semuanya jualan makanan, kalau semuanya udah lulus sekolah kan udah selesai kan ya. Ya, betul. Nah, makanya aku langsung mungkin mulainya aku dari MLM dulu karena aku sebenarnya sudah membaca kalau MLM ini memang bisa dibesarkan, tapi nggak terlalu besar gitu loh. Gimana Tapi juga ya, terlalu besar atau maksudnya- memang marketnya atau mungkin mentok karena kita mungkin akuisisi segini orangnya atau gimana? Lebih tepatnya apa ya? Ini sekarang tuh dunianya itu udah
terkontaminasi apa ya, udah negatif loh, apa MLM itu tuh. Ya. Udah apa ya, udah ya sebenarnya ada market yang masih fresh itu, yang rata-rata orang yang udah mungkin masih kuliah sekolah itu masih terkontaminasi lebih bisa masuk MLM ya. Okay. Tapi kalau udah umur tua-tua itu susah itu nanti. Ya. Nah aku mikir tuh mungkin aku belajar di MLM itu cari cuan juga. Tapi yang paling utama aku cari mental. Oke. Karena di MLM itu kan direct selling kan ya? Ya. Kita langsung ini Pak, ngajak orang, ngajak makso ya, maksa dulu aku salah satu korban yang lebih tepatnya menjanjikan. Teman menjanjikan waktu itu. Makanya sama si terngiang kapal pesiar pokoknya. terus itu gimana? Pas MLM dulu itu mental saya itu terbentuk itu gara-gara saya jualan ini Pak. Jualan pembalut. Cowok loh saya. Pembalut. Iya, produknya pembalut. Hah? Jadi kan kalau semuanya cowok pembalut itu kayak cewek jualan kondom kan? Betul. Iya kan? Waduh. Bener kan? Jadi mentalnya itu bener-bener beda ya, karena yang ditawarin gendernya beda, terus produk knowledge-nya yang enggak kita pakai juga gitu. Nah, bener. Maksudnya kecuali kalau aku cewek terus jualan pembalut kan masih mesen kan ya? Betul. Ini aku cowok jualan pembalut ini. Luar biasa nih. Mentalnya makanya udah sangat baja nih. Ya itu sedikit dari MLM itu. Terus? Nah setelah itu saya udah merasa cukup ilmunya di MLM, terus kemudian saya mungkin bisa pengembangan diri untuk lebih fokus ke bisnis sendiri ya. Karena saya lebih tepatnya di situ stuck karena omset saya tinggi tapi komisinya itu nggak seberapa yang saya harapkan gitu loh. Oke. Nah jadi hasil saya berpikir gimana caranya membuat bisnis sendiri bisa lebih tepatnya marginnya itu bisa kita atur sendiri lah ya. Kalau semuanya MLM kan yang ngatur kan ya direkturnya MLM situ kan ya. Iya, semakin yang ke atas semakin yang untung gitu ya Mas. Iya, lebih kita untuk pengaturan harga juga nggak bisa. Harganya nggak bisa diatur juga gitu kan ya. Oke. Nah kalau sendiri kan bisa diatur kan ya. Semau kita mau harga jual murah atau mahal, yang penting kan kita RAB-nya sesuai gitu kan. Nah intinya di situ baru berpikir untuk bisnis sendiri. Itu awalnya itu saya galau Pak. Tahun berapa tuh mulai akhirnya berpindah dari MLM mungkin terus mengawali karir nih ya, mulai berbisnis dengan produk sendiri? Antara 2018 atau 2019 gituan Pak ya. 2019. Nah itu awalnya saya bimbang Pak, karena kan MLM kan tahu sendiri kan Pak ya. Ke Jakarta, ke Bali, terus habis itu keluar Jawa juga kan, kosnya untuk ke sana itu kan bukan dari MLM-nya loh, kita sendiri Pak. Oh gitu. Jadi komisi kita itu untuk ini untuk beli tiket itu, jadi kan jatuhnya ke gerus, nggak ada tabungan. Betul. Nah hasil itu pas ketika di kereta itu saya bimbang kan. Lihat YouTube. Ya. Wah kayaknya ini sesuai bidang saya kan dulu kan sekolah kan di Telkom. Bidang saya di IT kan. Ya. Wah ini marketing ini juga masih mesen dengan IT gitu loh. Ya kan. Nah hasil aku belajarlah dari YouTube awalnya. Itu immerse itu dari YouTube, internet marketing itu dari YouTube. Sebelum aku lanjutin, immerse mungkin teman-teman suka ada yang nggak tahu nih Mas Rama. Kadang aku ada temen dari Jakarta, immerse aku ceritain tentang immerse mereka bingung. Jadi immerse ini jadi penjualan dengan channel menggunakan internet ya Mas Rama ya. Jadi internet marketers mungkin singkatannya. Bener nggak Mas Rama? Bener, internet marketing. Jadi menjual dari Facebook, lewat Facebook, Google Ads, mungkin YouTube juga ya Mas Rama. Nah ini disitulah ketertarikan Mas Rama setelah lihat YouTube tadi ya Mas Rama. Iya, lihat YouTube. Nah itu lihat YouTube tuh langsung direkomendasikan suhu lah, guru lah ya. Nah itu di Bekasi. Nah itu aku nggak pikir panjang, setelah lihat itu besoknya itu aku langsung ada kelas kan ini Pak, ada kayak antriannya gitu loh, kayak pre-order gitu bahasanya kan. Nah itu langsung ada antrian mungkin setelah itu 2 bulan kemudian Pak saya. Oh baru 2 bulan sekali ya, 2 bulan sesudahnya ada kelas, join lah itu kelas yang penjualan dengan tadi ya internet tadi ya. Channelnya apa Mas waktu pertama? Facebook apa semua channel diajarin dalam kelas itu atau gimana Mas? Apanya ini? Oh kelasnya itu? Kelasnya itu. Facebook Ads ya? Facebook Ads lebih tepatnya memang fokusnya di Facebook Ads karena itu info beliau, guru saya juga itu yang paling lebih enak lah ya dibandingkan yang platform lainnya gitu kan. Kalau Google kan mungkin berbeda kan seperti itu.
Habis dari situ baru di kelas itu Mas berkelanjutan ke kelas lain atau langsung action nih, langsung Mas beli produknya langsung iya. beriklan. Ketika workshop itu pas kelas itu langsung action juga. Langsung action. Dan langsung profit saya. Wah, tuh langsung profit tuh. Boleh tahu nggak dulu profitnya berapa itu Mas waktu awal? Ya itu kan cuman apa ya, pas pembelajaran kan modalnya cuma 200 kan ya. Ya itu profit 500.000 gitu aja. Tinggal kan kita kan apa memainkan nilai apa ya, nilai spending iklannya, ya, benar. Jadi ya. kalau itu bertahap gitu Pak, dari 200.000 nanti naik lagi 2 kali lipat, contoh 400.000, besoknya 800.000. Jadi kayak salju bergurung gitu sampai pokok per hari itu dalam sebulan itu dari 200.000 per sebulan itu jadi 30 juta. Oh, 30 juta teman-teman. Terus ngapain saya harus masih jadi karyawan? Itu bukan omset ya Pak, itu profit ya. Tapi dalam arti itu tanda kutip cuman apa ya, pendataan yang basic lah. Cuman ya. Dikurangi apa, HPP, dikurangi iklan, dikurangi kos-kos lainnya. Baru gitu. Mas Rama fokus di situ ya dari 2019 ya Mas Rama ya. Benar. Sampai sekarang omsetnya udah luar biasa lah Bapak inilah Mas Rama ini. Jadi mulai pelan. Waktu itu produknya masih apa Mas Rama? Apa produk sendiri atau ngumpulin produk yang bahasa di e-commerce kan winning gitu ya? Ya awalnya kita memang diajarin sama guru itu belum ke produk sendiri sih. Betul. Lebih tepatnya cari produk itu yang di marketplace atau di platform lainnya gitu kan. Karena apa? Resikonya lebih kecil Pak. Lebih kecil ya. Betul. Isi amunisi dulu teman-teman. Iya. Kalau semuanya buat produk sendiri kan banyak elemen yang harus dipersiapkan ya. Kemudian mapping cara jualannya, cara beriklannya, gitu, kalibrasi seperti itu. Malah omsetnya terus membesar. Nah ini nih sesuai topik kita nih. Isunya tuh finance itu sejak kapan sih Mas Rama dengan bisnisnya yang mungkin dulu fokusnya yang penting aku profitnya dari produk, iklan, dikurangi biaya ininya ya, pembeliannya, HPP-nya, kurangi iklan, udah itu profit kita. Terus benar. Sejak kapan nih Mas Rama mulai sadar ternyata nggak cuma ini ya di finance ya, kapan aku harus tahu net profit setelah dikurangi biaya-biaya, karena dulu Mas Rama mungkin dari berapa orang jadi mulai awal berapa orang Mas Rama bisnisnya? Timnya? Timnya. Awalnya saya sendiri kan ya. Sendiri. Terus habis itu ada dua. Terus kemudian ya bertambah. Sampai kita hampir kurang lebih 40-50 lah. Betul. Orang bertambah, terus juga pemakaian supplies-nya mungkin kayak plastik atau bubble wrap sekarang juga tambah banyak karena ordernya tambah banyak ya. Jadi gimana sih menentukan profit, jadi itu yang jadi apa yang Mas Rama sadar bahwa ternyata finance tuh nggak cuma masalah untung jual dari produknya kurang iklan. Ini nggak ROI aja lah ya kan. Nggak ROI aja, nggak produk margin. Kan e-commerce itu kan selalu kalau produk winning apa, ROI-nya berapa kayak gitu kan. Nah, itu e-commerce kan. Iya. Itu sebenarnya aku sudah cukup lama Pak untuk apa? Kayak digembleng gitu loh. Betul. Kayak digembleng untuk fokus ke finance ya. Nah, itu awalnya itu saya ya ini Pak, kayak orang dalam arti ya masih dari contoh di 2019 itu sampai 2022 awal itu masih menggunakan cara itu. Karena fokusnya masih fokusnya di produk winning gitu. Betul. Nah, jadi itu elemen keuangannya itu cuman ya dari spreadsheet dikurangi omset, dikurangi biaya iklan, terus kemudian nanti ada ongkir dan lain-lain kan. Terus kemudian HPP, terus kemudian mungkin ada kos-kos kecil seperti halnya listrik dan lain-lain gitu. Tapi dalam arti nggak overall gitu loh. Nggak semuanya. Iya, bisa jadi itu miss gitu loh. Jadi nggak nggak seimbang ya, maksudnya. Akurasinya mungkin bisa dibilang ya mungkin ada beberapa yang nggak diakui, nggak dicatat juga gitu. Nggak dicatat juga gitu. Bener. Ya. Waktu itu udah ada tim finance-nya atau belum Mas Rama waktu sampai? Tim finance tuh ada Pak, cuman dalam arti emang nggak ahli di situ. Jadi cuma tim finance itu kayak admin yang aku ajarin, dan itu Excel-nya ini dari aku sendiri gitu. Jadi jatuhnya itu aku rekrut orang finance tapi tidak memperbaiki, jatuhnya menjalankan apa yang udah saya kerjakan sebelumnya. Jadi kesalahan saya di situ sih sebenarnya. Jadi itu patokannya kayak e-commerce itu tuh kemarin tuh ya itu benar, maksudnya cuma dikurang itu dan lain, dan ngomong ROI
Dan bisa jadi realitanya berbeda karena kita ada beberapa elemen kayak retur itu, terutama retur, Pak. Oke. Ini kebanyakan imers pasti retur itu nggak dikurangi ini. Karena kan apa ya? Dia langsung lihatnya penjualan gitu loh. Padahal COD kan sekarang kan banyak itu juga, Pak. Dan di Mas Rama waktu itu juga banyak ya yang COD hampir di atas 50% COD ya. Nah, hampir 90% Hampir COD. 90% tuh COD. Jadi iya, hampir 95 malah ya kan. Iya, jadi pengakuan retur. Kemudian kan pasti kan ada pembatalan atas pendapatan, kemudian inventory balik lagi, nah hal kayak gitu yang cukup jadi momok juga ya sebenarnya Mas Rama ya. Jadi hitungannya itu immersive dulu tuh, bulan kemarin di rekeningku, oh segini, oh udah naik, kayak gitu doang, Pak. Cuma itu aja. Waduh, luar biasa. Kayak gitu aja udah. Jadi sebenarnya naik kan, Pak, tapi nggak tahu itu. Ya. Itu kita pengeluaran di mana aja kan. Harus dikeluarkan kapan, iya, kemudian biaya apa lagi yang harus dibeli, dan ternyata ada retur, nah itu yang perlu. Jadi fokusnya itu cuma naikin ini apa rekening, jadi kan nggak naikin bisnisnya. Paham nggak maksud saya, Pak? Betul. Seharusnya kan kalau semuanya ada budget di rekening lebih banyak kan seharusnya diinvestasikan di mana gitu kan ya. Iya. Bagaimana kita investasi semakin naik gitu. Kemudian efisiensi biayanya seperti apa, itu hal-hal yang kayaknya memang nggak bisa jadi diambil keputusan kalau kita cuma ngambil dari sisi margin, dari sisi ya cuma kurangi biaya iklan atau biaya-biaya yang terlihat aja, padahal ada biaya-biaya lain yang nggak terlihat ataupun ternyata ada retur dan lain-lain gitu ya Mas Rama. Terus gimana itu waktu itu Mas Rama? Apakah Mas Rama belajar sendiri finance akhirnya karena mungkin menyadari hal kayak gitu atau seperti apa sih? Jadi saya mulai bener-bener fokus di finance itu awalnya ketika ini saya juga sebelumnya juga berterima kasih sama guru saya juga ya. Ini juga dari kirimin aja. Ini Mas Auf. Saya digembleng aja sih sama Mas Auf nih. Pokoknya terima kasih banyak Mas Auf. Terima kasih. Karena Mas Auf ini kalau dikirimin aja memang sesi buat bikin pondasi gitu. Jadi ngajarin bikin pondasi, fundamental, salah satunya finance ini adalah salah satu pondasi. Selain mungkin yang lain kayak organisasi, baik itu human resource-nya atau seperti apa, bisnisnya seperti apa, akan ke depan roadmap-nya. Nah, itu salah satunya. Jadi dulu dari Mas Auf waktu awal. Jadi Mas Auf tuh menyadarkan saya itu, kamu tuh sampai kapan jadi immerse gitu loh. Lebih tepatnya itu immerse itu dibuat corporate itu nggak bisa. Karena tidak salju bergurung. Karena kita produk ini nggak winning, cari produk lainnya. Cari produk yang winning lainnya. Nah kalau semuanya brand nih kan, itu kan kita kan membuat yang namanya orang itu tersadar kalau membutuhkan produk kita gitu loh. Itu jadi aku diinfoin masuk seperti itu dan lain-lain. Nah hasil dari singkat cerita ya lebih tepatnya langsung tersadarkan aku langsung buat PT juga sekalian. Jadi itu ketika di pembuatan 2022 PT itu ya? 2022 itu buat PT. Hasil ketika pembuatan PT, hasil aku harus tahu keuangan kan, karena kan ada pajaknya. Betul. Nah gitu. Ada pajak, kemudian ada laporan keuangan. Iya, yang benar. Gak cuma margin tadi ya, ada balance sheet, ada arus kas gitu ya. Bener. Bahkan laporan tahunan juga ya kan. Betul. Jadi harus mempelajari itu. Nah awalnya itu mungkin aku bisa merekomendasikan ya Mas ya untuk awal-awal belajar itu di mana ya, mungkin kan kadang immerse kan juga bingung, mau belajar di mana ini yang keuangannya gitu ya. Betul. Nah mungkin aku juga berterima kasih juga sama ke guru saya yang keuangan itu. Itu namanya Pak Yusak, itu kalau platformnya itu Yusak. Ini ilmu keuangan. Kan? Ya itu kayaknya cukup populer di teman-teman UMKM ya. Itu Pak Yusak ini ya. Merchant gitu loh, dia jelasinnya itu dari semua bidang ya, karena aku pas dulu ketika ikut workshopnya dia itu semua bidang banyak ya, maksudnya dari dalam arti ada yang B2B, ada yang B2C, ada yang corporate, ada yang pada intinya dia menjelaskannya itu lebih enak ya. Jadi untuk orang immerse yang nggak tahu apa-apa ya masalah keuangan itu bisa dicerna. Maksudnya dalam arti nggak harus workshop ke situ tuh nggak yang udah tahu keuangan gitu loh. Jadi dari nol tuh bisa gitu. Itu mungkin aku rekomendasi dari situ, awalnya dari situ ya kan. Terus kemudian hasil setelah tahu elemen-elemen itu langsung dipraktekkan di dalam bisnis seperti itu. Itu mulai di tahun sama Pak Yusak berarti 2022 itu. Aku langsung buat PT itu langsung daftar langsung itu. Karena kemarin tuh kan ini Pak, ada beberapa tim juga kan ya. Iya. Ini yang belajar keuangan siapa?
yang lainnya ya CEO-nya lah gitu. Jadi menurut Mas Rama yang harus belajar CEO-nya atau timnya nih? Yang lainnya kan ya, kita kan ada partner ya, ada 3 ya. Maksudnya yang lainnya itu kan udah dikasih apa ya? Posisinya kerjanya masing-masing, ada yang CMO, ada yang CEO juga ya kan. Ya. Terus lebih tepatnya yang lain partner yang 2 itu langsung menunjuk saya gitu loh. Oke. Jadi otomatis aku harus bukan terpaksa ya, lebih tepatnya harus termotivasi juga untuk belajar keuangan gitu loh. Betul. Ya kenapa ya ditunjuk sama dia ini ya kan? yang dia gitu. Waduh, seramudeng aku sama hai gitu kan ya. Iya. Akhirnya tumbal, tapi kan sebenarnya kan jadi hal yang positif gitu. Iya. Tapi dalam arti emang harus dipelajari gitu. Kalau semuanya pengusaha tidak mempelajari keuangan kan dalam arti ya bunuh diri kan ya. Betul. Ya itu sih. Itu basic sih. Maksudnya setidaknya kita nggak membuat laporan keuangan, nggak buat laporan keuangannya, tapi kita membaca laporan keuangannya itu loh. Basicnya cuma itu aja sih sebenarnya. Betul. Karena salah satu hal juga buat teman-teman juga sharing bahwa sebenarnya kondisi yang Mas Rama alami ini memang benar, seorang CEO ataupun leader dalam suatu perusahaan memang perlu mengetahui basic tentang keuangan ya, karena memang ya kita nggak mungkin cuma contoh, mungkin banyak teman-teman ya Mas Rama yang suka aku ketemu juga di UMKM pakai jasa pihak ketiga gitu ya. Sedangkan ownernya sendiri nggak bisa nih tahu sebenarnya apa sih, cuma lihat oh ya profitku sekian, tapi elemen-elemen yang ada di laporan keuangan itu menceritakan hal-hal yang sifatnya nggak cuma pendapatan, tapi langkah-langkah oh ini dia dapat dari mana angkanya, nggak cuma bisa terima oh ya ini angkanya sekian udah. Ketika aku pernah juga ketemu, aku challenge ini apa maksudnya, ngambilnya data dari mana, mereka juga nggak tahu. Nah, hal yang dilakukan Mas Rama ini adalah hal yang sangat tepat ya menurutku ya Mas Rama. Jadi Mas Rama juga udah tahu lah ya, banyak aku lihat juga sering baca buku tentang keuangan nih Mas Rama ini. Jadi kalau itu harus sih. Iya kan. Tapi manfaatnya itu yang dirasakan gimana sekarang Mas Rama? Pada intinya dari laporan keuangan itu sebenarnya kan kita kan bahasanya kan seorang pemimpin di perusahaan. Basicnya itu cuma kita kan bukan buat laporan keuangannya, lebih tepatnya membaca laporan keuangan. Iya. Jadi membuat itu ya karyawan aja, kita kan bisa menghasilkan duit ya bayar aja orang kan ya. Betul. Gitu kan. Nah, maksudnya kita cari orang profesional yang bisa mengerjakan laporan keuangan. Nah, kita bisa baca. Nah, dapat bacaan apa ya? Maksudnya dalam arti ketika kita bisa baca laporan keuangan, itu tuh banyak elemen yang bisa kita perbaiki gitu loh. Oke. Jadi semua itu kan core-nya bisnis kan laporan keuangan kayak. Maksudnya gini. Kita kan mulai bisnis kan dengan uang. Ya harusnya endingnya kan harus ada uang lagi kan. Uang gitu. Iya, dapat uang lagi kan. Betul. Mulai dari uang ya endingnya harus ada uang lagi kan. Iya. Terus kalau semuanya kita mulai, maksudnya modal itu contoh modal kan. Kalau kita berbisnis dengan modal. Kalau semua nggak profit ngapain kita bisnis ya? Itu namanya sosial aja kan. Betul. Pada intinya banyak elemen yang bisa dibilang kita bisa baca dari laporan keuangan itu, contoh dari bisa membuat strategi, bisa membuat keputusan yang signifikan. Intinya keputusan itu ada yang keputusan yang berat, ada keputusan yang ringan ya kan. Itu semuanya itu dari laporan keuangan gitu. Statistiknya itu di situ. Ya. Jadi kan kalau ngomong laporan keuangan basicnya kan kalau kita ngomong RAB apa ya, itu kan kayak ada COGS, terus kemudian ada marketing, terus kemudian apa ya, lebih tepatnya elemen-elemen yang sampai ke EBITDA ya kan. Ya. Itu loh intinya kita pelajari di situ. Oke. Ya kan. Benar. Setelah bisa baca di situ, nanti habis itu belajar rasio. Ya kan. Setelah baca rasio nanti bisa membuat strategi untuk scale up bisnis itu sih gitu. Teman-teman dengerin, udah ahli banget nih sekarang baca laporan keuangan sampai finishnya nanti strategi apa yang mau diimplementasikan ya Mas Rama. Udah mulai berasa kan. Kemarin Mas Rama juga sempat ngobrol bagaimana cukup intens ngeliatin terutama biaya-biaya yang besar ya Mas Rama ya, yang udah mulai diimplementasikan ya. Sebenarnya simple Pak, kita tuh cuma bisa baca neraca ya kan, habis itu laba rugi sama cash flow itu aja sebenarnya. Oke. Setelah bisa baca 3 ini, ya tinggal kembangin
ilmu-ilmu keuangan berikutnya ya kan. Intinya kalau bisa baca 3 ini nanti bisa membuat yang namanya kayak tadi strategi scale up, terus kemudian kita tahu yang namanya kayak OPEX, CAPEX, terus kemudian bisa membuat diskon kayak gitu kan. Jadi kan ini kita rasio ini margin kita terlalu profit nih, bisa jadi kan ya gitu ya. Wah, kita terlalu profit nih. Kayaknya kita harus membuat strategi biar customer kita loyal, kasih diskon. Itu kan dari laporan keuangan, Pak. Betul. Bisa membuat keputusan ngasih diskon itu. Betul. Dalam arti kalau semuanya kita baca laporan keuangan, wah, ini profit kita udah tipis kan, kasih diskon. Nah, kita profit dari mana gitu kan ya? Itu ya kan? Kuncinya ketika kita mau memberikan ini ya Mas Rama ya, memberikan suatu suatu program entah itu ke customer atau kita mau ekspansi ke produk baru dan lain-lain, memang rujukan pertamanya pastinya ke laporan keuangan ya Mas Rama ya. Termasuk kayak salary itu bisa kita mainkan, Pak. Maksudnya kan salary kan ada yang fixed cost sama variable cost kan? Betul. Itu bisa dilihat kita dari laporan keuangan juga. Jadi kita nanti dikombinasikan dengan BEP ya kan. Maksudnya BEP itu bukan equity yang dari awal ya, maksudnya betul. BEP per bulannya gitu loh. Per bulannya. Kita BEP per bulannya itu ketika tim sekarang segini, itu tuh kita bisa BEP itu dengan omset berapa dan bisa di tanggal berapa gitu loh. Ya. Nah, itu bisa membuat target gitu jatuhnya, Pak. Betul. Jadi dari laporan keuangan nanti masuk ke bawah. Ke bawah ya. Itu masuk ke SDM. Oh, ini budget marketing segini. Marketing ini dibagi lagi kan. Nah, ini untuk Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Kemudian ini. Terus kemudian dari laporan keuangan juga pun bisa ke arah ke salary. Wah, ini untuk biar rasio salary ini biar bagus, apa yang kita perbaiki. Entah ini yang awalnya dari variable cost jadi fixed cost, dari fixed cost jadi variable cost. Itu banyak elemen yang harus dibaca itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar keuangan itu sebenarnya dari podcast ini tuh mungkin basicnya ya, Pak ya. Tapi kalau semuanya pengen belajar ya harus harus konsisten, komitmen, dan memang harus langsung jalan ya. Iya, karena bener. gimana sih Mas Rama, soalnya suka aku ngelihat teman-teman ya itu tadi ya, ketika bisnisnya udah membesar baru sadar gitu. Kalau menurut Mas Rama sendiri ya, mungkin Mas Rama alamin ya, sebenarnya ketika pemahaman finance accounting ini sebenarnya lebih baik diimplementasikan saat mungkin Mas Rama di tahun 2019-2020, atau memang bisnisnya ini ketika udah gede baru fundamental finance-nya dikuatin tuh. Kalau yang Mas Rama rasakan ketika udah mulai mendapatkan benefit finance accounting saat ini, kalau saya struktural tahu finance contoh udah tahu, contoh nih aku 2019 kenal Mas Rama paling aku dari 2019 itu udah diimplementasi ya. Iya. Maksudnya dari mungkin kan teman-teman ini kan ada yang baru mulai atau mungkin sudah mulai tapi belum ini kan ya, belum laporannya belum jadi. Ya, masih intinya mikirin margin produknya aja lah gitu. Intinya ya. Penting ono duit nomor rekening terus tembak terus gitu ya Mas Rama ya. Bener, basicnya itu awal-awal itu memang di keuangan, Pak. Keuangan ya. Gimana kita bisa menentukan strategi itu tadi. Mungkin kalau Mas Rama bisa tahu lebih awal ketika apa sih promosi yang mau diberikan, apa sih yang merubah fixed cost menjadi variable cost, tentunya pasti lebih bakal mungkin bisa ditarik ke depan lagi omset saat ini untuk ke belakang gitu ya Mas, karena mungkin penetrasi ke pasar bisa lebih punya dasar yang lebih jelas gitu. Mungkin sama ketika ini ya, mungkin hampir semua bisnis sih, baik semua yang sifatnya UMKM ataupun yang sifatnya baru memulai bisnis, sepertinya hal-hal seperti ini yang akan diterapkan. Apalagi bentar lagi Mas Rama dengan udah mulai brand sendiri, udah mulai produk sendiri, udah online, bentar lagi ada yang mau offline juga ya Mas Rama ya, bentar lagi. Nah itu masih rencana ya, karena emang harus banyak ini Pak. Nah makanya fundamentalnya tapi kan paling nggak udah dibuat fondasinya. Ibaratnya kan finance, accounting, kemudian legal itu kan kayak fondasi awal. Jangan sampai kita udah bikin bangunan 3 tingkat, ternyata fondasi yang gubuk gitu kan pasti roboh gitu. Sama mungkin ketika aku ini Mas Rama, waktu ya setelah aku mungkin berkarir kurang lebih dari tahun 2010 gitu ya, tahun 5 tahun 5 tahun pertama, 6 tahun pertama itu kerja di perusahaan yang go public, kemudian sempat terakhir ke go public, kemudian aku pindah ke e-commerce bisnis lah, e-commerce ya
kurang lebih sama startup ya, mungkin sama bisnis yang dimulai dengan awalan yang mungkin berantakan lah kurang lebih gitu. Ketika mengarah ke bisnis yang ujung-ujungnya pasti kita akan berpartnership, ada investor masuk, kemudian ada proses pemeriksaan, karena sama ujungnya juga mungkin Mas Rama besok mau go to offline ke market, tentunya butuh partner gitu kan. Iya, benar. Partner yang sifatnya baik itu dari investor ataupun partner yang sifatnya strategik. Tentunya kan pasti yang akan dilihat adalah sama ketika aku dulu masuk ke salah satu startup yang masih cuma di bawah 10 orang, di mana tahun kedua udah ratusan, tahun ketiga udah ribuan, sama kurang lebih kirimin aja juga masih awal berapa orang, udah ratusan orang. Tentunya investor masuk ketika melihat bisnis yang udah oke, kemudian dia akan masuk dengan proses due diligence, itu akan lihat dia akan melihat dari sisi structure pembukuannya seperti apa, udah mengikuti standarnya atau belum, standar pencatatan keuangannya, kemudian cara pengelolaan keuangannya seperti apa. Nah itu adalah hal-hal yang pastinya ketika kita banyak yang teman-teman udah mau membesar, tapi ternyata ketika satu mungkin dari sisi investor melihat pembukuan, kemudian dari sisi resiko, ternyata kalian udah punya resiko pajak nih dari tahun sekian gitu. Coba bayangkan kalau itu resiko pajak itu udah kita akomodir dari tahun-tahun saat berdiri. Tentunya kan pasti akan banyak kan mungkin teman-teman. Yaitu tadi ketika saya hadapin beberapa ketika membangun pun either itu udah dibenahin pun pasti dosa masa lalu juga ada bahasanya, pasti ada. Nah itu bayangkan ketika kita mungkin berjalan udah lama tapi ternyata fondasinya nggak kita betulin dari awal, dan ternyata ketika ada opportunity besar investasi ataupun partnership yang lebih besar, ternyata kita tersandung dengan hal yang sifatnya karena masalah di finance, entah itu pembukuannya, pajaknya atau lain-lain, opportunity itu bisa hilang gitu kan. Coba bayangkan kalau itu dari awal gitu ya Mas Rama ya. Kurang lebih banyak sih ya teman-teman Imers yang perlu bertobat kayak Mas Rama kayak gini lah gitu kan. Jadi harus tobat. Jadi jangan mikir mungkin ini sekarang masih Imers gitu. Malah fase di Imers itu ya Mas Rama yang sebenarnya dia udah mulai belajar untuk fondasi. Tadi Mas Rama udah merekomendasikan ada Pak Yusa, kemudian mungkin ada kelas-kelas lain selain Pak Yusak, saya yakin masih banyak lagi gitu sih kan. Banyak lagi. Jadi apalagi stay tune, dikirimin aja juga, kita banyak juga sharing-sharing juga nanti dari tim akademi kita juga untuk memberikan edukasi tentang keuangan juga ada. Nah, kalau Mas Rama sendiri nih ke depan ini akan seperti apa sih? Bisnisnya ini akan dibawa ke arah yang lebih ke online terus, atau tadi udah mulai offline kemudian akan menjadi sebuah finish line-nya apa sih? Apakah mau IPO atau mau seperti apa sih Mas Rama? Jadi kita kan ada benchmark ya. Kalau mau bisnis itu kan kita kan mencontoh dari yang besar ya kan. Jadi kita kan pengennya kita bisnisnya herbal, ini inginnya arahnya juga ke arah ke benchmark besar itu kayak Sidomuljo. Jadi di online ada, di offline pun juga ada. Gitu. Dan kita pun kalau ngomong mengarahkan ke arah lebih masa depan ya, inginnya itu saya itu punya produk itu yang di setiap rumah itu ada gitu loh. Di setiap rumah ada, gimana tuh maksudnya Mas? Maksudnya contoh kita kan ada minyak hangat itu loh yang kayu putih ya kan. Itu kan pasti di setiap rumah ada kan. Ya betul. Ya kan, Hancaplas. Terus kemudian kayak di P3K itu Pak pasti ada kan. Jadi produk konsumtif yang ada sifatnya obat-obatan di rumah ada gitu ya. Intinya aku punya misi itu ke situ. Intinya aku pengen produk saya itu ada di dalam kotak P3K itu. Intinya itu berarti setiap rumah, di setiap industri, di setiap manapun pasti ada produk dari saya gitu. Nah, impian terbesar saya di situ sih. Wah, kita doakan semuanya, semoga impiannya Mas Rama ini segera terrealisasi, kemudian harapan-harapannya, dan terutama buat teman-teman Imers semuanya ataupun non Imers juga ya, UMKM yang baru mulai bisnisnya, pentingnya finance accounting, gimana Mas Rama tadi udah sangat berbagi banyak gitu ya. Seru banget pokoknya obrolan kita hari, tapi waktunya sudah terbatas Mas Rama. Makasih banyak udah sharing-sharing di sesi talk show kita hari ini ya, KA Talks ya namanya. Ini kita sering-sering seperti ini karena memang banyak juga teman-teman
di UMKM atau e-commerce yang ternyata kayak Mas Rama sini banyak haus akan masukan seperti apa sih, dan mereka takut memulai sesuatu tapi pengen tahu dulu nih siapa yang melakukan. Nah ini Mas Rama contoh salah seorang yang udah melakukan dan alhamdulillah bisnisnya terus maju, fondasinya karena kuat, jadi masih banyak belajar tapi ke arah yang luar biasa ke depan. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Jangan Oga. lupa like, subscribe, bagikan ke semua teman yang ada. Kalau ada yang mau berkomentar silahkan komentar, ataupun mengalami hal yang dirasakan Mas Rama juga, atau mau sharing-sharing silahkan isi di kolom komentar. Sekian dari kami, makasih banyak buat teman-teman yang masih nonton sampai akhir. Ada yang mau tanya ke Mas Oga aja di Instagram. Wah, ada. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, mau ke kontak Mas Rama juga boleh lah ya. Ya boleh. Oke, itu aja dari kita. Makasih banyak sampai yang udah nonton sampai akhir. Salam cuan. Salam cuan, gimana? Gini ya Mas. Oh, Oke, gini. salam cuan. Cuan. Senyum aja